Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saat ini Saudara berada, kembali di channel ini. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan penyampaian dari apologet kita seperti Elia Miron, Edis TV, Sofiatul, Agatha, dan masih banyak lagi. Laskar Kristus seperti anak Batak dan salah satunya Sang Debaters dan Mikanan. Mereka ini adalah Laskar Kristus yang siap melayani di media sosial dan siap menanggapi persoalan yang haus akan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mencari tahu Injil dan meluruskan omongan pengolok-olok firman Tuhan. Selain itu, mereka mengumandangkan kabar baik, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selain itu, saudara, jangan lupa dulu, klik tombol bertulisan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, dan bagikan video ini agar menjadi semangat baru buat kami, terus menjadi berkat dan berdampak untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Baik tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Ya Mbak Agatha, saya mau tanya, boleh Mbak Agatha? Boleh. Ya. Di Yohanes 4, di Yohanes pasal 4 nomor 22 ya. Di situ tertulis, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari diri orang Yahudi. Pertanyaannya, Yesus menyembah kepada siapa itu? Di mana? Ya kan begini ayatnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Pertanyaannya, Yesus itu menyembah kepada siapa? Ya, itu konteksnya kan orang-orang yang di luar bangsa Yahudi ya. Ahli-ahli Farisi ya. Konteksnya dia berdiskusi dengan mereka. Mereka itu mengira bahwa mereka adalah menyembah Allah yang mereka kenal, padahal sesungguhnya tidak, gitu. Jadi Yesus itu sedang menjelaskan kepada orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi bahwa mereka itu menyembah ilah yang tidak mereka kenal, gitu. Jadi kalau ditanya Yesus itu menyembah siapa, Kak? Dia tidak menyembah ya, tetapi di dalam kemanusiaannya dia itu menjadi sama seperti hamba. Tentu dia akan melakukan teladan seperti seorang imam, gitu. Jadi kalau dikatakan Yesus menyembah siapa, dia Tuhan. Dia tidak menyembah siapapun di dalam keilahiannya, gitu. Jadi Yesus itu menyembah siapa? Nggak ada orang dia Tuhan. Siapa yang dia sembah? Dia adalah Tuhan itu, dia adalah Allah itu. Tetapi di dalam kemanusiaannya dia memberi teladan karena dia sebagai imam, gitu loh. Itu Pak Syarif. Jadi dalam kemanusiaannya dia itu menjadi sama seperti manusia. Terus di Yohanes pasal 17 ya. Nomor 3 di sini tertulis, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti di sini Yesus diutus kan? Betul, Firman itu yang diutus. Berarti dia utusan. Dia diutus Bapaknya, Firman diutus Bapa. Jadi apakah ketika Firman itu diutus oleh Bapa, Firman itu jadi utusan? Berarti yang mengutus Yesus itu siapa? Bapa. Nah. Oke, kalau saya mengutus suara saya untuk pergi ke tempatnya Pak Syarif, apa suara saya jadi utusan? Iya. Jadi suara saya utusan ya? Ya ada, kedengeran suaranya. Iya. Apakah suara saya disebut utusan? Ya bisa jadi pesan, utusan. Bukan, utusan bukan pesan. Jadi itu ya, Yohanes 17 ayat 3 itu, kalau mau beroleh hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus,
kita tidak mengenal Allah yang benar yaitu Bapa, ya kita tidak beroleh hidup kekal itu. Berarti dia diutus, ya? Firman itu diutus, betul. Ya. Jadi bukan kemanusiaannya yang diutus ya. Firman itu diutus dulu baru jadi manusia. Kalau kayak contoh ya Pak Sarif ya. Kalau Musa itu manusia bukan Pak Sarif? Manusia? Ya, dia manusia yang diutus kepada manusia lain kan? Ya, Yesus juga begitu kan? Bukan. Yesus itu adalah firman yang diutus ke dunia. Udah diutus ke dunia baru jadi manusia. Sama nggak? Maksudnya gimana? Musa itu kan memang manusia dari tanah, ya, baru dia diutus. Kalau firman itu kan hakikatnya Allah. Coba Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 coba baca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca. Taruh dulu, Mak. Oke, pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, siapa itu firman itu, tidak ada segala sesuatu jadi dari segala apa yang dijadikan ya. Lalu ayat 14-nya ya. Firman itu menjadi manusia. Itu. Jadi yang di ayat 9-nya coba dibaca ya. Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dunia. Jadi yang diutus itu adalah firman yang rupanya adalah terang. Coba Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik. Yohanes berapa itu Pak? Oh, taruh salah. Oh, ini ya. Coba ayat 5-nya ya. Ayat 4 lah ya, saya baca ya. Dalam Dia ada hidup, firman tadi ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukanlah terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini ayat 9-nya ini yang tadi saya bilang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ini firman tadi adalah terang. Jadi yang diutus ini adalah terang, yang adalah firman itu ke dunia. Baru di ayat 14-nya. Ini saya bacain lanjut deh. Ayat 10-nya. Dan ia telah ada di dunia ini, dan dunia dijadikan olehnya. Ini. Jadi terang itu, firman itu, Yesus itu yang menjadikan dunia ya. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ia datang kepada ciptaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu, orang-orang ciptaannya itu tidak menerima Dia. Nah ini Yesus ini, padahal Dia adalah pencipta itu. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalamnya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi terang yang diutus, pencipta itu yang diutus, sang firman itu yang diutus ke dunia oleh sang Bapa, lalu menjadi manusia. Galatia 4 ayat 4. Nah, itu jadi beda. Kalau Musa itu diutus, memang dia adalah utusan manusia gitu. Nah, kalau Bapak bilang di dalam Yohanes 17 ayat 3, berarti Yesus itu adalah utusan. Lalu bagaimana dengan Maryam 83? Apakah setan itu juga adalah utusan? Rasul?
Coba. Ini nih ya, yang tadi ya, maksudnya yang Yohanes 1 kan ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam Ke dalam dunia. Sebentar. Jadi sebelumnya dia di mana? Bukan di dalam dunia ini. Dia adalah dari sorga. Nah, dari sorga dia diutus ke dunia. sebagai manusia kan, Baru jadi manusia. bukan sebagai manusia. Iya, setelah dia menjadi manusia, baru dia jadi manusia dong. Kalau dia tidak menjadi manusia, ya apa dia disebut sebagai manusia? Berarti Itu. dia manusia ya, dilahirkan kan dari rahim Maria. Diutus dulu, baru dilahirkan. Iya. Ya, ingat ya, diutus dulu nih, karena dia adalah sang terang, dia adalah firman. Diutus dulu baru dilahirkan. Kalau Musa dilahirkan dulu apa baru diutus? Musa diutus kan, dia nabi dan Musa rasul. itu dilahirkan dulu kan sama mamanya, baru diutus, betul? Kalau Yesus gimana? Kalau Yesus itu diutus dulu baru jadi manusia. Beda. Diutusnya, maksudnya diutusnya gimana itu? Lah dia kan firman. Ya, Firman itu adalah terang. Terang itu tadi ayat 9 Anda udah baca kan? Ya. Terang itu sedang datang ke dunia. Terang itulah yang menciptakan langit dan bumi. Karena dia itu adalah firman. Coba baca ayat 10-nya. ia Yohanes. telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Ya, jadi dunia ini dijadikan melalui firman tadi yang adalah terang tadi. Dianya itu siapa itu? Firman. Allah Iya. kan? Iya. Sang pencipta. Iya, Yesus. Yesus kan manusia. Lah itu yang dia coba kamu baca ayat 14-nya. Ya, ini dari ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapakah firman itu? Coba baca ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah. Ya, berarti firman itu Allah. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Udah paham di sini? Udah paham? Berarti orang terangnya itu Allah kan? Lah Allah itu kan terang. Allah adalah terang. Nih dalilnya nih. Allah itu kan terang. Jadi Allah itu bukan manusia, bukan. Dia Allah yang terang yang menjadi manusia nih. Allah adalah terang. Nih, dalilnya coba kau baca ini, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya, di sini tertulis, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang Allah dan adalah terang. Jadi siapakah Yesus itu adalah terang yang menjadi manusia. Allah yang Dan- jadi manusia. Firman yang jadi manusia itu sama. Jadi Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia adalah firman. Firman itu adalah sang terang. Itu. ya berarti sebelum Yesus itu Allah kan berarti. Ya Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Berarti Musa menyembah kepada Allah kan? Dan Yesus Ya yang Musa mana? menyembah kepada Yesus. Oh, Musa menyembah kepada Yesus maksudnya gimana? Nah iya, karena Yesus ini adalah Allah yang bertemu dengan Musa. Sebelum dia mengambil rupa manusia, kan dia yang bertemu dengan nabi-nabi. Coba baca Matius 23 ayat 34. Baca Matius 23 ayat 34.
Ya, Matius 3. 23. Ya, Matius 23. Ya, Matius 23 ayat 4 ya. Mereka 34. Oh, 34. Oh ya, di sini tertulis, karena itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang di bangsa. Itu dia. Yesus itu yang mengutus nabi-nabi. Jadi siapa yang bertemu dengan Musa? Yesus. Siapa yang bertemu dengan Nuh? Yesus. Siapa yang bertemu dengan Abraham? Yesus. Sebelum mengambil kodrat manusia yang benar-benar permanen. Ya, berarti pada waktu itu bukan Yesus, berarti Allah kan, Sang Firman itu. Ya, Yesus itu kan Allah yang jadi manusia, Pak. Allah mengambil kodrat manusia. Ini Allah, anggap nih saya Allah. Saya ambil kodrat manusia. Jadi saya adalah Allah, yang kelihatan itu adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Coba baca. Nih ya, coba baca Kejadian 18, baca ayat 1. Oke. Nggak apa-apa, Pak Sarif ini lagi belajar, nggak apa-apa. Kejadian 18 ya. Oh, ya, ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin Lanjut. milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Terus Di ayat nomor kedua, di ayat keduanya, ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Oke, stop. Melihat orang. Sebentar. Tadi dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang dilihat Abraham saat itu apa? 3 orang? 3 orang Manusia. Jadi Tuhan itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia, tetapi hanya sementara. Jadi jangan kaget. Tuhan itu apakah kok bisa Tuhan jadi manusia? Mau ketemu dengan Abraham dalam rupa manusia? 2 malaikat, satunya itu adalah Tuhan. 3 orang ini bukannya malaikat gitu. 2 malaikat, 1 Tuhan. Oh ya. Ya, jadi jangan kaget nih, makanya saya bingung orang Islam ini kalau ngaku punya Taurat, kenapa kaget Tuhan jadi manusia? Itu udah pernah. Ya, bahkan di dalam Daniel 7 ayat 14. Daniel itu melihat dalam rupa anak manusia. Jadi semua nabi-nabi itu sudah melihat gitu loh. Dia datang dalam rupa-rupa yang berbagai cara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Kadang dia dalam penampakan semak yang tidak terbakar. Di dalam Keluaran tuh ketemu dengan Musa. Ya, bertemu dengan bangsa Israel, bahkan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu dalam rupa tiang awan, tiang api. Jadi Allah itu sudah sering sekali menampakkan dirinya dalam berbagai cara. Jadi kok kalian kaget? Tetapi itu sifatnya sementara. Dan 2000 tahun yang lalu dia benar-benar menjadi sama seperti manusia. Coba baca Pak, Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 ya. Ya, di sini tertulis, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, karena anak-anak itu dari darah dan daging, berarti ngomongin tentang manusia. Maka ia menjadi sama seperti. Jadi sebelumnya dia bukanlah
anak-anak yang dari darah dan daging. Dia menjadi sama seperti anak-anak darah dan daging itu. Seperti apa anak-anak dari darah dan daging itu? Dilahirkan. Kenapa dia harus dilahirkan? Supaya dia turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Kalau dia hanya menampakkan diri, dia tidak menjadi sepenuhnya manusia. Coba baca Ibrani 4 ayat 15. 4 ayat 15. Oh iya. Di sini tertulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Nah itu dia sudah. Siapa? Ya Yesus itu kan Kristus menjadi imam. Yesus itu selain menjadi nabi, dia menjadi imam. Selain menjadi imam, dia menjadi raja. Ini artinya Kristus tadi atau Al-Masih tadi. Ya, jadi dia menjadi sama. Ibrani 2 ayat 14 tadi kan dikatakan dia menjadi sama seperti anak-anak itu, anak-anak dari darah dan daging. Gimana tuh? Dilahirkan supaya dia itu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dengan jalan demikian apa? Dia bisa turun ke dalam kerajaan maut, ya itu tadi. Sebab anak-anak itu adalah anak-anak yang dari darah dan daging, dan dia menjadi sama seperti mereka supaya dengan kematiannya dia bisa memusnahkan ia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Gitu. Jadi dia memang harus menjadi sama dalam segala hal. Dia diperlakukan sama seperti manusia pada umumnya. Dia menjadi imam, maka dia harus, contoh ya Pak ya, kalau imam itu kan mengajar di bait Allah ya. Imam itu memberikan kurban persembahan ya. Imam itu yang mengajarkan kita itu untuk beribadah. Nah, Kristus itu kenapa dia sujud, kenapa dia beribadah di bait Allah? Ya karena dia mengambil kodrat manusia dan dia menjadi imam, benar-benar imam. Makanya tadi dikatakan itu. Coba Bapak baca lagi Ibrani 2 ayat 15-nya. Ibrani 2 ayat 15 ya. Di sini tertulis, dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Ya. Ya, lanjut lagi. Baca. 16-nya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, melainkan tetapi keturunan Abraham. Lanjut lagi. Yang ia pedulikan. Lanjut. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Nah, lanjut satu lagi. Dengan cara dia dicobai. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka orang yang dicobai. Nah, itu dia dikatakan tadi ayat 15-nya itu disamakan dengan anak-anak yang lain supaya dia mendamaikan kita, karena imam itu adalah yang bertugas di bait Allah memberikan korban untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi Yesus itu dalam kemanusiaannya dia menjadi imam untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Ya kok kenapa dia itu disalib gitu? Ya dia menjadi korban, kan dia imam. Yang memberikan korban persembahan itu kan seorang imam. Itu dia, pengikut. Ya, oke. Melindungi dia gitu. Coba baca ayat ini ya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tanganmu kuserahkan nyawaku. Coba baca Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Ya, oke. Ayat
Ya ini. Oh ini. Lalu Yesus berseru dengan suaranya nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kenapa dia mengatakan stop? Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena imam itu tugasnya menyerahkan kurban. Siapa kurbannya? Dia sendiri. Jadi Yesus itu imam bait Allah sekaligus kurban itu. Makanya Yesus bilang apa? Dalam 3 hari akan kuruntuhkan bait Allah dan akan kubangun dalam 3 hari. Itu. Jadi Yesus itu menjadi seorang imam untuk menyerahkan dirinya yang adalah domba, yang adalah kurban itu kepada Allah. Jadi kenapa Yesus itu mati? Dia menjadi kurban itu. Kurban tebusan untuk mendamaikan tadi Ibrani 2 ayat 15 yang Bapak baca tadi. Nih ya, saya baca ini. Ini memang nggak mudah ya memahami ayat ini, lama ya. Ini dikatakan gini kan, dengan demikian ia membebaskan pula orang yang sebab sesungguhnya ayat 16 ya, bukan malaikat-malaikat, 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang mana? Saudara-saudaranya yang manusia itu, imam itu, ya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Kenapa dia dikatakan setia kepada Allah? Ketika Allah memerintahkan dia merendah diri menjadi seorang manusia, dia itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba Pak baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia itu Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Tapi orang-orang bilang nggak mungkin yang rendahan menjadi Allah. Dibalik, dia adalah Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, supaya dengan kematiannya dia itu bisa menyelamatkan orang-orang yang seumur hidupnya ketakutan karena takutnya akan kematian. Tapi kan kalau begitu pengikutnya kok nggak ngelindungi dia gitu? Lu orang dia aja mampu sendiri kok. Ya maksudnya diem aja gitu, disalibkan kok diem aja gitu. Yesus. Loh, dia kan itu, coba baca. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Allah menginginkan dia untuk sama seperti Ayub. Anda tahu kisah Ayub? Tahu ya. Dicobai. Ayub itu pernah nggak menghujat Allah dengan karena dia dicobain terus. Dia taat kan? Dia ikutin terus, dikasih penyakit sampar dia diam, dikasih ujian sama setan dia diam, diambil seluruh hartanya dia diam. Sama. Jadi Ayub itu adalah Kristus di masa depan. Kenapa Ayub dengan kisah hidupnya itu nanti Yesus itu, Allah yang menjadi manusia itu akan hidup seperti Ayub ketaatannya. Jadi Ayub itu adalah tipologi dari Yesus. Ketaatan Ayub itu adalah ketaatannya Yesus. Makanya dia dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Musa kenapa seperti itu juga nasibnya? Ya, dia membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Yesus itu tadi dikatakan apa? Coba baca Ibrani 2 ayat yang ke-15 tadi.
Ibrani 2 ayat 15 tadi itu. Ibrani 2 ayat 15. 15 ya. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan Perhambaan karena takutnya kepada maut. Nah, Musa membebaskan Israel dari perhambaan orang Mesir. Yesus membebaskan orang-orang dari perhambaan kematian. Ini, jadi Musa itu adalah Yesus, Ayub itu adalah Yesus. Kisahnya itu adalah nubuatan untuk Yesus. Apalagi apalagi Abraham, apalagi Nuh yang membangun bahtera, tapi orang-orang gak ada yang percaya sama dia. Sama seperti Yesus, berkali-kali dia bilang, aku Allah, tapi banyak orang yang gak percaya. Jadi kalau melihat Nuh, itu melihat Yesus. Seperti apa Nuh itu diolok-olok. Ini musim panas, mana ada air, katanya. Yesus bilang gitu, aku adalah pokok anggur itu, aku adalah Allah. Gak ada yang percaya, kok kan manusia. Sama. Itu adalah nubuatan itu yang berarti kalau begitu Yesus itu dikorbankan ya, dia iya, dia berkorban. Dengan di kayu salib itu dia menebus dosa gitu, maksudnya apa gimana? Dengan dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan dosa, bukan menebus dosa. Mengalahkan dosanya, mengalahkan dosa siapa itu? Mengalahkan dosa lah dalam daging. Coba, kita sebagai manusia, kalau kita misalnya di dalam keadaan disalibkan, difitnah gitu, kita akan marah dan memberontak kan, betul nggak? Iya. Kalau kita diludah ya, cuy gitu, kita harusnya membalaskan. Iya. Itu adalah keinginan daging. Tetapi kalau kita membalas, kita kan jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak membalas itu, sehingga dialah yang mengalahkan dosa itu dalam daging, dalam kemanusiaan. Berarti maksudnya kan Yesus di sini kan tidak berdosa, jadi dia mengalahkan dosa siapa itu? Dia mengalahkan dosa dalam daging. Coba Pak Sarip, kalau Bapak dicobai iblis ya, ini kan, ayo ubahlah roti ini jadi anggur, ubahlah batu ini jadi roti. Kalau Pak Sarip, itu kan iblis yang nyuruh kan, iblis yang nyuruh. Iya. Ubahlah batu ini jadi roti. Kalau Yesus mengikuti apa yang dikatakan iblis, berarti Yesus jadi taat sama iblis kan? Iya. Tapi kan Allah nggak menyuruh dia untuk mengubah batu itu jadi roti. Kalau Allah tidak menyuruh dia gitu dan dia mentaati Allah, yang dikalahkan siapa di situ? Iblis kan? Yang dikalahkan iblis. Kenapa? Karena ketika iblis minta dia mengubah batu jadi roti, Yesus tidak mengindahkan permintaan iblis, tetapi yang diindahkan adalah perkataan Allah. Allah nyuruh dia harus merendah, harus menjadi anak-anak yang dari darah dan daging itu. Jangan show off, jangan tunjukkan mujizatmu sepenuhnya itu. Jadi ketika Yesus itu mentaati Allah, di situ kan iblis dikalahkan. Itu satu contohnya. Lalu yang lain ya, iblis itu ngomong gini, kalau kau anak Allah, turun kau dari salib itu. Itu ada itu dalilnya kan. Nih, coba Bapak baca ya, bentar. Nanti pakai stabilo yang udah Bapak baca itu, ini inget itu, ditandai gitu ya. Iya. Nah, coba Bapak baca Matius 27 ayat 40. Sorry. Bentar Pak. Ya, Matius 27 ayat 40, coba baca.
Matius 27 ayat 40. ayat 40. Ya, di sini tertulis mereka berkata, "Hei engkau yang meruntuhkan bait suci, yang membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ini yang berbicara siapa ini? Ini manusia yang dipenuhi iblis. Manusia yang berdosa ini, manusia berdosa ini. Para pengikutnya di situ pada kemana? Ada nonton itu, nanti kita ceritakan itu. Ya, kalau dikatakan ya, ini kan iblis lagi mencobai kan. Makanya Bapak sama manusia pun, manusia itu kan dicoba iblis itu, selalu dicoba iblis. Nah, ini manusia-manusia yang ngomong ini, kalau kau, kan Yesus ini bilang, dalam 3 hari akan kurubuhkan bait Allah dan akan kubangun kembali. Kan itu janji Yesus kan. Dia kan ngomong itu. Ya. Lalu orang-orang itu bilang, kalau kau memang anak Allah, turun kau dari kayu salib itu. Itu kan iblis atau daging manusia itu sedang dicobai iblis kan, untuk mengatakan itu kepada Yesus. Lalu iblis itu bilang gitu kan, kalau kau memang anak Allah, turun. Nah, kalau seandainya Yesus turun saat itu, siapa yang dia taati? Iblis kan, menyenangkan hati para manusia itu kan, kemanusiaan daging itu kan yang disenangkannya kan. Nah, ketika Yesus itu tidak turun dari kayu salib, di situ iblis dipermalukan. Karena dia tidak menuruti. Di situ iblisnya nampak emang atau ya itu manusia itu kan dicobai semua sama iblis. Makanya manusia itu ngomong gitu kan. Coba, kenapa manusia itu bisa ngomong kayak gitu? Kalau kau memang anak Allah, padahal Yesus sudah bilang dia adalah anak Allah. Tetapi manusia itu kan semuanya kerasukan iblis. Itu keinginan daging kita itu, ingin mencobai itu. Karena yang mencoba itu adalah iblis. Nah, itu yang membuat apa? Membuat manusia itu berkata-kata demikian. Sehingga apa? Di situ ketika di penyaliban itu, iblis itu kalah total, malu total. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencobai Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Sama seperti Ayub. Kan setan itu selalu ngomong sama Ayub ya. Kalau Bapak baca Ayub ya, dikatakan gini kan, sana hujat Allahmu. Kan sekarang kau udah ditinggalkan istrimu, hartamu hilang, hujat Allah. Tapi dia nggak mau menghujat Allah. Di situ iblis dipermalukan. Sama seperti kisah ini. Yesus ini menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Ayub. Ketika Yesus itu tidak taat kepada iblis, ketika Yesus itu tidak taat kepada manusia-manusia busuk itu, disitulah dosa itu dikalahkan, disitulah iblis itu dipermalukan. Kenapa? Karena dia taat hanya kepada Bapa. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah bilangnya apa? Jangan makan buah, betul nggak? Ingat nggak ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Pak Sarip? Udah baca belum? Halo Pak Sarip. Ya, Pak. Ya, nggak dengar berarti Bapak ya? Dengar. Oke, ketika di Taman Eden ya, Bapak baca ya, dikatakan gini kan, semua pohon boleh kau makan, buahnya, tapi yang tengah jangan. Kalau kau makan mati. Ini perintah Allah. Terus iblis menyamar jadi ular, dia menjelma jadi ular. Dia bilang, makan aja, nggak apa-apa. Yang diturutin saat itu sama Adam dan Hawa siapa? Iblis kan? Ya, Iblis. Maka dia tidak taat lagi kepada Allah, karena yang ditaati adalah iblis. Di situ manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Yesus ketika disuruh sama iblis yang menjelma jadi manusia itu, ya, turun kau dari kayu salib, dia tetap tidak mau melakukan itu. Maka di situ iblis itu, dosa itu dikalahkan. Tapi di situ dipermalukan. Kenapa nggak Adam aja gitu? Adam kan gagal. Adam waktu diuji sama Allah, jangan makan, tahu-tahu dia ngikutin iblis, nggak ngikutin Allah. Yesus ini menjadi Adam yang kedua. Dia jadi ini. Ya, ini Bapak baca ayatnya ya. Karena dosa satu orang,
semua orang berdosa. Nah, Bapak baca coba Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh. Jadi karena Adam, ya, sebab sebelum Taurat telah ada dosa di dunia ini, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun maut demikian telah berkuasa dari zaman Adam hingga ke zaman Musa, ya, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah ini, jadi Adam itu membuat semua manusia ini jatuh ke dalam dosa, yang karena ketidaktaatannya. Karena ketaatan Yesus, semua orang menjadi dibenarkan. Nah, nih, Bapak udah baca tadi, udah dapet ayatnya? Roma 5 ya? Iya. Ayat berapa? Coba baca. Roma 5 ayat 19. Ya, oke. Di sini tertulis sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, semua orang orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Ini maksudnya gimana ini? Karena Adam kita semua jatuh ke dalam dosa. Karena Yesus yang taat, kan karena ketidaktaatan Adam kita semua menjadi jatuh ke dalam dosa, menjadi mati, ya. Karena ketaatan Yesus semua orang dibenarkan, diselamatkan. Jadi Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua itu berhasil mengalahkan dosa. Dengan apa dia mengalahkan dosa? Ketaatan. Taat kepada Bapa tadi itu, Filipi 2 ayat 8 tadi. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah berkehendak dia itu diremukkan di dalam Yesaya. Allah berkehendak dia itu disalibkan. Tapi maksudnya sekarang kan manusia berbuat dosa, kenapa Adam yang harus menanggung dosanya gitu? Mana ada di sini dikatakan Adam menanggung dosa? Ya, karena gini, ayat tadi tuh gini, disalahkan gitu kan? Bukan disalahkan, memang karena ketidaktaatan Adam lah, makanya semua manusia jadi jatuh dalam dosa, betul nggak? Ya kan berarti nggak ada yang menyalahkan. Karena ketidaktaatan Adam, semua orang menjadi berdosa, benar nggak? Ya. Benar, semua orang nggak ada yang nggak berdosa. Kenapa? Karena Adam masukkan makanan itu, buah itu, sehingga dosa itu masuk, dan kita yang dikandung dari rahimnya Adam dan Hawa, ya, kita semua yang dikandung dalam keberdosaan Adam dan Hawa, kita berpotensi untuk berdosa. Makanya manusia nggak diajarkan berbuat dosa pun dia pasti bisa berdosa. Kenapa? Karena memang kita memiliki dampak dari kejatuhannya Adam. Jadi kita berpotensi untuk berdosa. Karena apa? Karena kita dikandung dalam keberdosaannya si Adam dan Hawa. Maka itu tadi katanya, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Coba kalau Adam taat, maka semua orang tidak akan ada yang jatuh ke dalam dosa. Makanya kenapa Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua itu berhasil. Oleh ketaatan Yesus, kita semua yang orang berdosa ini diperbaharui, dibenarkan di hadapan Allah. Dengan cara apa?
Ya tadi menerima Roh Kudus tadi. Roh Kudus tadilah yang menginsafkan kita. Gitu. Jadi kenapa Yesus ini juga disebut adalah Adam yang kedua, yang berhasil, yang tidak gagal, Adam yang taat. Jadi gara-gara Adam, manusia ini jadi Semua orang jatuh ke dalam dosa. jatuh ke dalam dosa, maksudnya begitu. Iya, makanya manusia ini karena sudah jatuh ke dalam dosa, manusia ini mengalami kematian. Coba kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak akan ada yang mati. Makanya Yesus yang taat itu, kita yang memiliki tubuh fana yang bisa mati ini diubahkan oleh Kristus menjadi tubuh yang abadi nanti. Makanya dia itu adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Karena apa? Karena dia akan membangkitkan kita semua. Buktinya 2000 tahun yang lalu, dia sendiri turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan maut itu, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya itu beroleh hidup kekal. Gitu. Jadi kenapa manusia ini mati? Ya karena jatuh ke dalam dosa. Jadi nggak ada itu cabut-cabut nyawa, itu konsep gila itu. Jadi kenapa manusia bisa mati? Karena jatuh ke dalam dosa. Itu yang dilakukan Adam itu akhirnya apa? Dampaknya pun kita terima. Karena Adam itu jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian. Kita pun yang dikandung dari keberdosaannya, kita memiliki potensi untuk mati juga. Gitu Pak. Jadi nggak ada itu konsep dicabut nyawa. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Berarti Allah tidak membunuh. kalau meninggal, Ya karena kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Apa akibat dari kejatuhan manusia? Jatuh ke dalam dosa, akibatnya apa? Tubuh kita jadi lapuk, jadi tua, jadi lemah, lama-lama mati. Ya itu. Jadi kenapa kita ini bisa mengalami mati? Ya karena itu. Dosa tadi membuat kita ini menjadi semakin hari semakin tua. Contoh ya Pak ya. Akibat dosa kan manusia itu terpisah dari Allah, karena Allah itu kan nggak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Coba Bapak cabut pohon dari tanah, apa yang terjadi? ya pohonnya layu. Ya iya, karena dicabut dari sumber hidupnya kan. Ya. Nah, kita ini kan terpisah dari Allah, dari sumber hidup kita. Tadinya kan kita ini menyatu nih, Adam dan Hawa ini tadinya menyatu dengan Allah, penuh dengan kemuliaannya. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terpisah. Nah, ini memang masih hidup saat itu, tapi lama-lama menjadi mati, sama seperti pohon yang dicabut dari sumber hidupnya, tanah itu. Dia masih segar saat itu, lama-lama apa? Layu, kering, mati. Nah, kenapa manusia ini mengalami kematian? Ya tubuh kita itu kayak gini. Tubuh kita ini hanya dihidupi oleh makanan. Ya kita bertahan hidup. Ya, ini juga ada ayatnya di dalam Alkitab. Kita makan bertahan hidup sampai Yesus itu datang untuk mengubahkan tubuh kita. Jadi kenapa manusia itu butuh makan? Kenapa? Karena kita tidak punya sumber hidup lagi. Karena apa? Karena kita udah terpisah dari sumber hidup kita yang adalah Allah. Makanya tadi kan dia menjadi pendamai antara Allah dengan manusia kan. Nah, oleh keimamatan dia yang menyerahkan kurban itu kepada Allah, sehingga dosa kita itu semuanya ditransfer ke kurban tadi, ya. Maka kita ini tidak lagi berdosa, tidak lagi mengalami kematian, tidak lagi dikuasai iblis. Ini bisa disatukan kembali. Makanya Yesus itu sebagai imam, dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Orang dulu Pak, ya, saya kasih tahu sejarahnya. Jadi orang-orang yang di zaman Abraham, di zaman Musa, bahkan di zaman Adam, kalau berdosa itu pasti ngasih kurban. Kenapa? Dengan kurban manusia itu beribadah. Dengan beribadah manusia itu kan didekatkan lagi dengan Allah. Kurban itu kan menyenangkan hati Allah. Kalau Allah sudah senang, artinya apa? Kita dekat lagi dengannya kan. Gitu. Jadi kenapa imam itu menjadi pendamai antara manusia dengan Allah? Ya karena itu. Kurban itu kan menyenangkan hati Tuhan. Pedupaan itu, ya, bakaran kurban itu menjadi bau-bau yang harum bagi Allah. Nah, ketika kita kurbankan itu, maka hati Allah jadi senang. Kita menjadi kembali dekat. Itu makna kurban itu gitu. Iya.
Ya Bagata cukup ini agak-agak pusing juga kepala ini. Susah, ini memang susah ya. Saterologi itu memang gak gampang ya. Karena memang Pak Syarif harus ngerti dulu kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya harus basicnya itu Pak Syarif itu harus tahu kenapa manusia itu mati. Kenapa manusia itu harus berkorban. Nah, kalau Pak manusia Suaranya hilang. Bagata suaranya hilang. halo, tes. Ya, Tes. ya. Ini ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Tapi Pak Syarif udah tahu kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Yaitu karena yang dilakukan oleh Adam tadi kan? Enggak, kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Kenapa? Apa Kenapa yang membuat manusia dia berbuat dosa? Tahu nggak apa? Dia jatuh ke dalam dosa karena Adam memakan buah itu kan? Karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Oh iya seperti itu. Ya, jadi bukan itu. Kenapa manusia itu tidak taat? Kan berdosa itu kan, dosa itu kan ketidaktaatan. Kenapa manusia itu tidak taat? Ya, karena Adam inilah yang mungkin pengen setara dengan Allah itu. Iya, dia ingin secara instan menjadi Allah. Iya paham. Karena gini, kan iblis itu bilang gini, sekali-kali kau tidak akan mati, tapi kau menjadi sama seperti Allah. Itu ketika setan, karena itu keinginan setan. Iya. Karena iblis itu mungkin kan membisikkan kepada Adam dan Hawa, dengan memakan buah itu kamu setara dengan Allah, seperti itu. Iya, nih ayatnya nih, baca deh. Ini, makanya baca Alkitab tuh teliti deh. Nih ya. Coba Bapak baca Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Nih, manusia itu pengen instan sekali menjadi Allah. Kejadian 3 ayat 4 ya. Ya, di sini tertulis, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat 5-nya sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi karena manusia ini ingin menjadi seperti Allah, karena sebelumnya iblis yang ingin menjadi seperti Allah. Ya, berarti Adam dan Hawa ini digoda oleh iblis kan? Iya, diiming-imingkan itu. Diiming-imingkan menjadi seperti Allah. Dirayu. Karena iblis, padahal sebenarnya iblis inilah yang ingin menjadi Allah. Yesaya 14 ayat 12. Dia hendak meninggikan dirinya, hendak menyamai yang maha kuasa. Padahal sebenarnya malaikat yang ingin menjadi Allah inilah yang jatuh. Terus dia godain lagi nih manusia supaya kayak dia juga, kayak setan. Nah, ini manusia ini kan seumur hidupnya di bawah perhambaan akan dosa, di bawah perhambaan si setan ini. Nah, manusia ini pun diiming-imingin dengan cara yang sama. Tapi maka manusia ini jatuh ke dalam dosa. Iblis ini melakukan itu, maksudnya kenapa iblis ini kok merayu berbicara seperti itu kepada perempuan itu, kepada Hawa? Ya supaya manusia itu memberontak kepada Allah.
sama seperti dia, jadi seperti setan. Karena iblis ini Pak, coba baca ya. Kenapa dia menggoda manusia? Nih, Yesaya 14, coba buka ayat 12. Ayat 11-nya lah. Ini dia ingin mendirikan tahtanya sama seperti Allah. Ya. Yesaya 14 ayat 11. Coba baca. Oh, ayat 12-nya ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra pajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Setan ini menaklukkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nih, nyatanya ke dunia orang mati engkau dihempaskan. Nah, iblis ini ingin mendirikan tahtanya, ingin menjadi sama seperti Allah. Makanya dia menggoda manusia ini supaya apa? Menjadi pengikutnya. Itu. Makanya iblis ini juga menyeret sepertiga dari bintang-bintang, dari malaikat itu. Bintang-bintang itu disimbolkan sebagai malaikat ya. Itu. Makanya iblis itu punya kuasa. Dia bahkan mendirikan kerajaannya di angkasa sana. Jadi hati-hati terhadap iblis. Jadi iblis ini pasti menawarkan apa? Kau akan menjadi seperti Allah. Yang ditawarkan iblis ini kepada manusia apa? Hawa nafsu, keserakahan, perjinahan, percabulan, ya, kelicikan. Nah, itu. Iblis itu ngajarkan itu semua. Apa yang menyenangkan badan kita? Kan paling gampang ya berbuat zina. Paling gampang itu berbohong. Paling gampang itu menjadi sombong. Paling gampang itu sok tahu. Ini semua adalah sifat-sifat iblis. Kita ini adalah instrumen dari iblis itu. Makanya hati-hati. Gimana Pak Sarip? Ya Mbak Agatha, cukup dulu ya, soalnya ini ada Siap-siap. keluarga Ya, saya gak apa-apa. gak enak juga gitu didengarnya. Ya, Siap-siap. kita lanjut lagi ya. Soalnya baru datang dari Jakarta gitu. Ya, Tuhan memberkati ya Pak Sarif ya. Ya. Mbak Agatha, terima kasih ya. Salam Mbak Agatha. Ya, salam. Saudara, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat, itu aja tulis di kolom komentar itu, membuat kami tim terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata, itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Dukung Terus Channel. Ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel ini agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat setelah menonton video, jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, ke grup WhatsApp atau grup Facebook, agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.